Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit bercerita. Ya, ini sebenarnya untuk saya pribadi. Tahun 2016 saya harus mulai keluar dari zona nyaman. Karena memang saat itulah pekerjaan saya menurut saya itu paling nyaman. Terlebih dengan tambahnya usia, tambahnya segala macam, harus berpikir saya harus punya inovatif. Saya harus bisa memikirkan. Kalau terus hanya di alat kesehatan, ilmu kita hanya cukup sampai di situ saja. Kita tidak bisa riset, kita tidak bisa melakukan penelitian, kita tidak bisa melakukan apapun ya. Karena statusnya hanya menjual. Jadi berbeda kasusnya. Paling yang dapat di situ adalah hanya art of sales-nya. Ya itu sudah saya tekuni selama hampir kurang lebih 16 tahun lah saya di sales. Akhirnya saya senang membuat sebuah inovatif, kreatif, serta meneliti sebenarnya. Sekarang akhirnya kembali ke semula ya. Terus akhirnya memutuskan, karena dulu baik yang curhat dari teman-teman elektromedik, karena A, B, C, D, F, G, akhirnya semua tidak nyaman. Kenapa nggak saya teliti aja? Orang saya juga basicnya orang elektromedik kok. Gitu. Dan saya pun juga lulusan elektromedik di Poltekkes Jakarta. Dulu bukan Poltekkes tapi di ATEM, Akademi Teknik Elektromedik Jakarta dulu. Akhirnya ya disitulah terpanggil, saya coba-coba buat sebuah aplikasi ya. Walaupun sebenarnya saya juga sudah tahu lama tentang adanya aplikasi tersebut. Cuma memang saya tidak mendalami dan tidak mengerti sebenarnya dengan sebuah sistem ya. Karena buat saya sistem itu kayaknya mudah banget dibuat. Dengan adanya waktu 2016 saya belum mulai membuat tapi baru merencanakan. Jadi dalam sebuah sistem tuh harus dibuat kayak semacam ada blueprintnya. Terus akhirnya memutuskan ya sudahlah kita buat dengan versi kita sendiri. Ternyata pada saat membuat muncullah banyak-banyak standar, banyak-banyak acuan-acuan. Nah, kita dalam membuat harus memilih salah satu karena tidak bisa semuanya harus dipilih. Dan itu membuat sebuah pilihan yang pastinya akan sulit. Kita mengikuti standar acuan A akan terjadi resikonya B, C, D, F, G itu pasti ada. Sebaliknya juga sama dengan standar acuan yang lainnya. Tapi setelah menimbang, memutuskan, akhirnya kita membuat sebuah keputusan besar dalam hidup kita, yaitu membuat aplikasi ini dengan standar kami sendiri. Tapi dengan standar acuan yang memang sudah kami sepakati bersama. Ya alhamdulillah sebenarnya kalau untuk hanya teman-teman di elektromedik sih buat saya sudah tidak ada masalah ya, karena kita sering cerita, kita sering curhat, kita sering sharing ilmu tentang keelektromedikan dari apa arti pemeliharaan itu ada dibagi beberapa tahap, terus kemudian ada perbaikan, terus ada kalibrasi, itu mungkin masihlah bisa mengikuti. Tapi pas sebenarnya tidak itu, ternyata di dalam sebuah aplikasi itu ada namanya aset, ada nama inventory. Nah, inventory itu sama dengan aset. Mungkin kalau buat teman-teman menganggap aset itu mudah, aset itu gampang, aset itu cuma ngentri data aja selesai. Saya juga dulu pemikiran begitu waktu pertama-tama. Tapi setelah berjalannya waktu dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun demi tahun, dan alhamdulillah sampai hari ini berarti Trilog itu sudah 3 tahun, itu sudah mengalami berbagai macam perubahan.
Karena apa perubahan itu? Karena ternyata mengurus aset itu sulit sekali gitu. Tidak semudah apa yang saya bayangkan pertama gitu. Jadi saya harus belajar apakah itu aset, bagaimana itu menjadikan aset, sampai dia harus berjalan, sampai nanti harus dihapuskan, standar-standarnya apa, harus bagaimana. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Akhirnya, tapi dengan jalannya waktu kita belajar. Saya pun akhirnya senang dengan aset itu, walaupun buat saya itu juga unik sebenarnya aset itu, karena ternyata staf rumah sakit juga punya tata cara mengelola aset yang berbeda gitu. Jadi tidak satu. Dan akhirnya itulah yang membuat saya harus bagaimana meramu sebuah aplikasi atau sebuah modul pembantu yang bisa mengakomodir semua seperti itu. Nah, itu adalah PR kami. Jadi kenapa kok sering ada bertanya, kok Triluk kayaknya nggak selesai-selesai, itu selalu update. Ya, karena kami selalu mempunyai inovasi yang baru sebenarnya. Nah, kalau kita tanya kok tidak hanya Triluk ya, coba kalau kita perhatikan kayak Tokopedia yang udah besar-besar ya, Tokopedia, Shopee, apapun bentuknya, nggak akan ada namanya update. Pasti setiap berapa minggu mereka pasti akan ada update. Dan ada inovasi dan ada terobosan yang akhirnya itu membuat produk itu semakin baik. Yaitu yang selalu kami ikuti ya. Jadi gimana kami harus membuat sebuah inovatif secara terus-menerus, memikirkan bagaimana how to terus membuat teman-teman juga lebih nyaman, lebih mudah. Satu prinsip dalam perusahaan software, kemudahan teman-teman adalah kesulitan buat kami. Nah, itu dia. Kemudian untuk kami menjadi kesulitan untuk Anda semua. Jadi kadang kita kalau mengikuti kehendak customer, ya secara logika bisa, tapi kalau kita terapkan dalam sistem itu cukup besar pengaruhnya. Jadi saya dulu dari nol dan saya pun terjun tuh bukan sesuatu hal yang sudah hebat saya. Justru saya tuh mempunyai nol, cuma hanya punya keberanian aja sebenarnya. Tapi saya mau belajar gitu. Dan saya sekarang tertarik dengan belajar tersebut. Sebenarnya saya mau belajar itu tidak hanya untuk software, untuk aplikasi, untuk ini aja. Sebenarnya banyak ya. Saya juga sekarang lagi senang adalah untuk arah produksi. Jadi saya sebenarnya sering cerita-cerita nih sama teman-teman D3, D4 yang mau lulus. Sayang, hasil karya kalian itu bagus buat saya. Menurut saya potensinya besar sekali. Tapi sayangnya setelah kalian lulus selesai dan kalian akan lebih memilih sebagai seorang kuli. Mohon maaf saya harus bilang sebagai kuli. Karena apa? Karena ya masih bekerja dan mencari pekerjaan pada orang lain. Makanya saya bilang mohon maaf sebagai kuli. Ini bukan kasarnya, tapi ibaratnya seperti itu. Padahal di diri kalian tuh punya potensi yang besar. Nah, itu kadang yang tidak belum diungkapkan atau belum dieksplor lebih dalam lagi. Kenapa? Karena punya banyak ketakutan. Nanti saya sebulan ini setelah saya lulus kuliah, terus gimana saya nyari duitnya? Yang pasti adalah duit. Ya, dengan analoginya ya, dalam pengertian saya. Kalau kalian itu adalah baik, mempunyai sebuah kreatif yang inovatif yang cukup baik, harusnya kalian kembangkan. Karena apa? Karena uang itu datang sendiri, percayalah. Kalau kita sebagai kuli, sebagai engineer, itu udah ketahuan setiap bulan ngantongin berapa. Memang enaknya ngantongin berapa setiap bulan. Memang, betul, itu emang enak dan nyaman. Dan itulah yang akan akhirnya kita masuk ke dunia nyaman. Apalagi sudah di situ nambah ada insentif misalkan, atau ada bonus, ada komisi dan segala macam bla bla bla. Akhirnya menambah kita itu semakin low untuk kreatifnya. Jadi ya itu yang sekarang saya ingin menggali lebih banyak tentang kreatifnya teman-teman tuh.
Ayo dong, kita seorang elektromedis, kita yang mengerti dong, kita udah belajar dari awal. Minimal kita belajar adalah prinsip dasar sebenarnya. Kita udah tahu prinsip dasarnya. Prinsip dasar ECG, electrocauter, X-ray, tahu kita pasti prinsip dasarnya. Tapi kenapa yang berkreatif bukan kita? Nah, itu yang kadang saya bingung gitu loh. Harusnya kita mampu gitu loh. Banyak orang-orang hebat di Atom itu, banyak sekali. Coba kalau semuanya, yuk kita mulai, kita kerjasama yang baik, kita menentukan, akhirnya apa? Kita akan besar secara sendirinya gitu loh. Sekarang yang terjadi kenyataan berbeda, yang menemukan ini orang A, ini orang B, yang notabene bukan kita, padahal kita yang belajar setiap hari. Nah, apakah ada yang salah? Ya, buat saya sih yang salah keadaan pastinya. Karena apa ya? Karena kita punya tuntutan untuk hidup. Gitu. Ya, kita belum ada sebuah lembaga yang bisa menampung ide kreatifnya teman-teman, yang untuk membuat nyaman, dan akhirnya teman-teman tuh hanya memikirkan adalah produksi atau inovatifnya. Kalau sekarang teman-teman masih memikirkan perutnya. Nah, itu yang harus kita bawai. Jadi inilah curhatan saya hari ini. Sebenarnya nggak penting-penting amat sih, cuma kadang pengen aja nanti kalau ini di setel lagi, itu menjadi sebuah akhirnya saya juga ingat, oh ya, saya harus melakukan apa, harus melakukan inovatif dan kreatif seperti saat ini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.